Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Azka Pratama Hidayat dengan NIM 102032330087. Saya selaku peserta CAAS Opsim Lab 9.0. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat kembali atau eh, menjelaskan tugas tes software SIMD untuk memenuhi tugas oprek untuk memenuhi rangkaian tugas oprek selanjutnya ini. Baik ini untuk instruksi pada tes software sebelumnya. Kemudian di sini dijelaskan untuk permintaannya ada parameter dan evaluasinya. Lalu di sini merupakan hasil pekerjaan saya pada waktu itu, pada tes software waktu itu. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana saya membuat ini semua. Yang pertama untuk layout. Untuk layoutnya di sini tidak ada bawa tidak ada file eksternal seperti file gambar berformat JPG atau PNG. Tapi di sini untuk layoutnya sendiri saya langsung pasang yang ada di palet AnyLogicnya sendiri. Seperti pada ini tuh saya pertama-tama membuat dulu kerangka warehouse-nya, yang dimana saya membuat rectangle untuk selanjutnya akan dibuat fondasi tembok agar lebih gampang. Lalu setelah membuat rectangle, selanjutnya pakai dipoles pakai wall seperti ini. eh Ya kurang lebih seperti itu untuk membuat fondasi awalnya. Lalu selanjutnya di sini seperti yang di instruksi tes softwarenya, di sini itu merupakan eh, kotak seukuran eh, seperti kotak sama sisi, persegi sama sisi, yaitu untuk menampung forkliftnya. Di sini kurang lebih sebentar. Untuk forklift parkingnya sendiri, saya warnai fill colornya itu abu-abu. Untuk selanjutnya untuk line colornya itu black. Lalu untuk lebarnya sekitar 150 dan untuk height-nya atau tingginya sekitar 120. Lalu setelah dibuat itu, langkah selanjutnya ini untuk pintu atau tempat di mana truknya itu inbound untuk bongkar muat. Di sini saya membuatnya pakai rectangle juga. Di paletnya itu di bagian presentation membuat pakai rectangle dengan spesifikasinya yaitu fill colornya silver, lalu line colornya black, lalu untuk lebarnya atau wide-nya itu 140, lalu untuk height-nya atau tingginya itu sekitar 30. Oke, selanjutnya di sini untuk bagian palet raknya. Di sini sebetulnya ada perkiraan ukurannya dengan satuannya itu untuk ukurannya itu panjang kali lebarnya itu ada satuannya itu dengan satuan milimeter, tetapi karena termakan waktu pada tes softwarenya, jadi saya akal-akalin biar serupa ya, walaupun sebetulnya ini kurang lebih berbeda ya. Untuk palet truknya, untuk spesifikasi palet truknya sendiri, saya oke, yang pertama itu didapat dari sini space markup di proses modeling library, yang dimana untuk spesifikasinya tipe palet truknya itu one rack one aisle. Lalu untuk nah, jumlah selnya itu sekitar 9. Untuk tingkatannya itu 3. Jadi dia ada 3 tingkat. Jadi bisa dibilang ada 27. Lalu untuk level tingginya itu 50.
Untuk ini standar default bawaannya itu lavender, itu Dodger Blue. Ini untuk ukurannya, untuk panjangnya sekitar 260, untuk palette track depth-nya itu 40, ISO wide-nya 40, dan ini oke. Lalu saya copy paste sesuai instruksinya, yaitu berjumlah 4. Saya copy paste. Ini untuk ISO-nya sendiri. Ini sendiri bertujuan untuk forklift agar bisa membawa ke sini untuk menyetorkan atau untuk membawa si hasil bawaannya atau barangnya. Lalu selanjutnya saya membuat padnya. Untuk padnya sendiri ini disesuaikan untuk dalam gudangnya. Ini dari langkah pertama, padnya dibuat. Saya dimulai dari forklift parking, lalu dibuat ke inboundnya, lalu semuanya selanjutnya dibuat agar bisa sampai atau menuju palet truknya. Oke. Lalu untuk selanjutnya padnya sendiri, yang pertama di sini dibuat pointer dulu untuk source-nya agar truknya bisa ke tempat inbound. Lalu dibuat padnya menuju ke inbound. Lalu selanjutnya dilanjut ke sini untuk ketika truknya itu sudah bongkar muatnya, itu dibuat ke sini. Ini dibuat pointer juga. Oke, baik, selanjutnya setelah membuat fondasi atau layout si warehouse-nya atau gudangnya, maka selanjutnya waktu itu saya membuat flowchart-nya. Yang pertama yaitu untuk source-nya, yang pasti ini untuk truknya. Sebetulnya di instruksinya itu tuh ada parameter atau evaluasinya yang mana untuk truknya membawa 10 palet barang, lalu truknya datang sekitar 3 menit sekali, untuk maksimal truknya itu sekitar 10 unit, lalu dan sebagainya, dan forkliftnya juga maksimal di gudangnya itu 5 unit. Tetapi saya akan jelaskan. Oke, ini saya namai source-nya source truck. Lalu saya ininya arrival kedatangannya didefinisikan pakai tipe inter arrival time. Untuk eksponensialnya saya pakai 3 menit. Lalu untuk sumber kedatangannya itu di sini, di node 2, di poin node ini. Lalu untuk new agennya itu resource truck, resource pool truck. Oke, nanti saya akan jelaskan. Ini untuk advanced-nya, agent type-nya juga sama, resource truck. Lalu selanjutnya dilanjut ke sini, dilanjut ke blocks move to. Untuk blocks move to ini dapat dari proses modeling library, sama halnya dengan source itu didapatkan dari blocks proses modeling library. Di sini saya namai move to menuju inbound. Ini destinasinya akan menuju ke inboundnya. Saya akali agar bisa ke inbound ini uh, dengan point node. Lalu agent type-nya ini resource truck, karena ini proses truk menuju inbound. Lalu untuk blok QE atau antri, saya di sini pakai QE agar tidak tabrakan, agar tidak menumpuk di inboundnya. Jadi ntar truknya akan mengantri menunggu si proses inbound truk yang sedang inbound selesai. Lalu selanjutnya agar masuk ke inbound ini. Lalu selanjutnya ada delay, yang dimana ini blok delay ini tujuannya untuk proses atau lamanya si inbound-nya itu sendiri, inbound dari truknya itu sendiri. Ini saya namanya delay proses inbound.
Lalu untuk tipenya specify time, untuk delay time-nya saya pakai default. Awalnya saya pakai default, tapi saya akal-akali bagaimana untuk durasi truknya itu sesuai dengan instruksinya. Oke, untuk kapasitasnya ini bisa menampung sampai 15. Untuk agent lokasinya itu di sini untuk delay. Lalu sesudah proses inbound, si truknya akan move to lagi pakai blok move to. Nah, saya namanya move to inbound selesai. Untuk destinasinya itu node 4. Jadi dia akan ke sini beres. Setelah itu, setelah move to sync, yang dimana blok sync ini untuk mengakhiri proses flowchartnya agar tidak terjadi error pada saat simulasi dilakukan, saat debug dilakukan. Lalu selanjutnya untuk blok flowchart yang di bawahnya atau yang kedua di sini yaitu blok flowchart untuk si forkliftnya. Oke, yang pertama seperti biasanya itu source palette. Saya di sini untuk arrival defined-nya itu pakai red, didefinisikannya dengan red. Untuk arrival rate-nya 1 per detik ini masih pakai default. Lalu untuk awal mula kedatangannya itu dari forklift parking yang tadi saya sudah jelaskan menggunakan dibuat dengan rectangle. Lalu untuk agentnya ini resource yang dimana ini forklift. Ini resource pool forklift dan ini juga sama resource pool forklift. Untuk selanjutnya si forklift ini akan ditujukan untuk move to ke eh, posisi posisi truknya inbound untuk mengambil barang paletnya. Di mana ini destinasinya node ini. Lalu ya seperti biasa ini saya masih pakai default. Lalu selanjutnya setelah forkliftnya datang ke tempat inboundnya untuk membawa palet, di situ ada proses untuk mengambil paletnya. Ini pakai default juga. Untuk kapasitas delaynya sendiri itu 15. Lalu setelah membawa eh, paletnya, dilanjut ke blok Rexstore. Untuk blok Rexstore itu sendiri itu didapat dari palet proses modeling library. Oh, bentar. Itu didapat dari proses modeling library yang dimana Rexstore-nya itu sendiri seperti di definisinya di sini ditujukan untuk agen agar eh, menempatkan si paletnya itu ke palet rak yang ada. Oke, ini untuk palet rak sistemnya ini bebas, bisa pakai yang mana saja, bisa pakai yang L ini atau L ini. Lalu ini masih bawaan default untuk agen location atau QU-nya itu di sini. Dan untuk ini agen type-nya itu resource pool forklift. Dan seperti biasa untuk diakhirinya agar prosesnya selesai, agar proses prosesnya selesai menggunakan block sync. Oke, selanjutnya setelah menjelaskan saya membuat saya menjelaskan proses membuat blok flowchartnya, saya akan menjelaskan saya waktu itu membuat resource poolnya. Yang pertama resource pool truknya terlebih dahulu. Untuk itu saya membuat resource poolnya itu didapat dengan dari blok ini sama dari proses modeling library. Saya drag, terus saya membuat new resource unitnya di sini. Saya membuat resource-nya itu terlebih dahulu untuk resource pool-nya. Lalu sebentar. Ya pokoknya saya membuat resource pool-nya itu
kita buat dulu. Nah, itu dengan untuk membuat agentnya sendiri itu bisa dengan klik create custom type. Oke, baik. Untuk resource forkliftnya juga sama. Ini masih default, kapasitinya 1. Ini resource, speednya 10, dan yang lain sebagainya itu masih default. Oke, tetapi ini sendiri ada kendala pada saat di run, yang dimana pada saat forkliftnya datang ke tempat inbound truknya, itu bingung, eh, dia itu memilih pallet truknya kemana. Saya betul-betul bingung bagaimana cara mengatasinya. Jadi eh, lalu termakan waktu juga pada saat tes software. Jadinya saya mau gak mau terpaksa upload saja, diselesaikan seadanya. Ini untuk simulasi runnya. Oke, baik seperti itu. Bisa dilihat errornya di sini. Untuk forkliftnya sendiri ini bisa jalan dan truknya bisa jalan. Anda hanya saja dia memiliki error dengan kode rak deskriptornya 0, lalu deskripsinya the network must be defined for pallet truck, dan ini betul-betul membuat saya bingung. Oke, baik, cukup sekian dari saya mengenai tugas oprek opsim ini. Mungkin cukup, mungkin bisa membantu, semoga bisa membantu. Maka dari itu cukup, maka dari itu dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.